Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ruslan Buton yang merupakan salah satu pecatan dari TNI dan pernah dipenjara era Pak Jokowi, lagi-lagi membuat sebuah omon-omon tuduhan liar terhadap Pak Jokowi beserta dengan keluarganya. Tapi anehnya, dia sambil menjilat-jilat kekuasaan. Apakah Ruslan Buton sangat butuh jabatan, teman-teman? Apakah dia sangat butuh kedudukan? Karena kan ya selama ini dia tidak pernah menjadi apa-apa gitu. Calonnya kalah, kemudian jadi pengangguran. Ya nggak jadi apa-apa, kasihan orang ini. Dan Amin Rais juga ikut-ikutan membuat omon-omon dan tuduhan liar kepada keluarga Pak Jokowi. Tapi kalau Amin Rais ya sudah tidak diragukan lagi ya kan. Beberapa bulan lalu mungkin kalian masih ingat dan masih segar di kepala kita semua. Amin Rais sempat menyodor-nyodorkan anaknya kepada Pak Prabowo. Mengangkat-angkat bahwa anaknya pernah mendukung Prabowo. Waduh. Apakah juga butuh jabatan Amin Rais? Aduh. Tapi omon-omon mereka semua ini, teman-teman, langsung gugur, langsung jatuh di hadapan Bung Hasan Nazbih, mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan yang sekarang menjabat sebagai Komisaris Pertamina. Dan Bung Hasan Nazbih, ya mungkin teman-teman sudah tahu lah ya sepak terjang Bung Hasan Nazbih seperti apa. Beliau membungkam omon-omon orang-orang yang selalu mengatakan ternak, geng Solo, orang-orang sakit hati kepada Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Ini ya sudah lama ya kita tidak mendengarkan Bung Hasan Nazbih berbicara sebebas ini, selugas ini. Karena kan kemarin dia menjabat, teman-teman. Sekarang kan sudah tidak di jabatan publik lagi di kepemerintahan. Sekarang beliau Komisaris Pertamina. Jadi bebas bersuara gitu. Seperti sebelum Pilpres. Wah, ini keren banget. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. I'm just scratching the surface. Belum 1 tahun Pak Prabowo memimpin bangsa ini, sudah muncul dia cawe-cawe bahwa Prabowo Gibran harus didukung untuk 2 periode. Siapa kamu, Jokowi? Malu, prestasimu nggak ada. Membebani masyarakat tuh, rakyat tuh dengan hutang-hutang yang begitu banyak, yang tidak masuk akal lagi. Pak Prabowo disabotase. Kemarin ada upaya untuk menggulingkan Pak Prabowo melalui aksi-aksi tanggal 25. Saya pernah menyampaikan tidak perlu ikut karena aksi ini ditunggangi. Tidak ada koordinator lapangannya, tidak ada penanggung jawabnya. Benar terjadi. Kemudian itu gagal. Yang muncul sekarang terbaru adalah upaya sabotase dengan menebar racun di program MBG, program yang unggulannya Pak Prabowo. Hampir 8.000 anak-anak pelajar yang keracunan. Ini bahaya, bisa menggagalkan program yang sudah disusun oleh Bapak Prabowo. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia harus menyadari dan memahami apa yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk pribadi, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada yang lain. Kita ingin negeri ini selamat. Serius kamu bukan untuk pribadi ya? Tadi dibilang siapa kau, Jokowi? Presiden 10 tahun, bos. 2 periode, kau apa? Pecatan. Prestasi apa Pak Jokowi? Nah, coba kalian komen di bawah, teman-teman. Apa prestasi Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat? Biar manusia satu ini sadar gitu ya kan. Kau ngejilat Prabowo sekarang, ha? Kau ngejilat Pak Prabowo sekarang. Kasihan deh. Nggak dapat apa-apa kau. Seharusnya sangat pantas bila Jokowi dikirim ke penjara. Kebalik. Dikirim ke penjara. Kebalik. Ketika Jokowi masih jadi presiden, hobi gilanya adalah menggalang kekuatan apa dinamakan relawan pendukung Jokowi yang jumlahnya sampai 32 biji. Dari 32 organisasi relawan yang setia tegak lurus pada Jokowi itu, saya lagi tentu membutuhkan biaya minimal puluhan, bahkan ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan. Yang saudara, bila ditelisik sungguh-sungguh asal-usul uang yang digunakan Jokowi untuk menjual citra palsunya ke masyarakat, seharusnya sangat pantas bila Jokowi dikirim ke penjara. Aduh, kau aja yang dikirim.
isu geng Solo ini dimunculkan, ya kepentingannya apa sih sebenarnya? Oh, nggak tahu juga ya. Tapi sebenarnya ini mungkin lebih ke soal sakit hati dan dendam aja. Betul. Untuk memutus hubungan antara, misalnya dia nggak beruntung nih kalah, tapi sakit hatinya lebih ke Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang pindah perahu nih sebenarnya. Kan sebenarnya Pak Jokowi punya perahu besar sebelumnya, tapi Pak Jokowi kemudian memutuskan satu perahu bersama Pak Prabowo, dan dianggap kekalahan itu dialamatkan ke penyebab determinannya adalah pindah perahunya Pak Jokowi. Jadi mungkin cara untuk membalaskan dendamnya adalah diputus hubungan baik antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Artinya pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Pak Jokowi mau dipisah. Padahal hubungan kita lagi baik-baik aja. Ini pemerintah kita mau dibikin seperti apa? Mau bikin pemerintah jadi lemah atau gimana? Ini kan nggak ada masalah. Pak Prabowo dengan Pak SBY nggak ada masalah. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak ada masalah. Kenapa harus diputus hubungannya? Kalau diputus hubungannya kan melemahkan pemerintah. Kan yang diputus nih sama pendukung pemerintah. Jadi tujuannya pasti untuk memperlemah pemerintahan. Tujuannya itu supaya bisa apa? Supaya punya bargaining power yang baru, punya bargaining position yang baru. Makanya dicoba untuk dipisah. Padahal apa gunanya buat pemerintah? Apa gunanya apa untungnya buat Pak Prabowo memutus hubungan dengan Pak Jokowi? Tapi kalau orang sekitar Pak Prabowo kan juga ada yang merasa diuntungkan kan dengan putusnya dengan Pak Jokowi, Bang. Saya nggak tahu siapa kan, itu. Saya nggak tahu. Ya, nggak tahu. Artinya kan ini normal aja, Bang. Kalau ada meja makan ada 10 orang, kalau 4 orangnya tersingkir kan berarti makanannya lebih banyak buat saya gitu aja kan. Ya. Harusnya ya. Ada nggak tuh, Bang? Masalahnya ini bukan analogi meja makan. Ini kekuasaan yang besar sekali. Iya, nggak bisa dikerjakan sendiri. Kalau ibarat makanan yang nggak bisa dihabiskan sendiri. Ini kekuasaan yang besar sekali yang harus dibagi-bagi kekuasaan ini. Kalau nggak jalan kekuasaan ini. Negara sebesar ini, mungkin posisi baru aja ribuan loh. Begitu ganti kepemimpinan, posisi baru yang available, yang vakan itu ada ribuan posisi loh. Mau diambil sendiri kan nggak mungkin. Iya. Memang harus bersama-sama. Tapi orang yang berpikir kayak gitu, abang nggak menolak ada di sekitar Pak? Iya, kalau ada berarti picik sekali. Dia pikir nih ngurus apa? Ngurus rumah tangga. Ngurus rumah tangga. Kalau ada yang berpikiran kayak gitu, ngurus apa? Ngurus RT atau ngurus apa? Ini ngurus negara sebesar ini gitu. Makanya Pak Prabowo punya pikiran justru merangkul semuanya kan. Cuman memang ada yang memutuskan diri di luar, ya sudah kasihlah gitu. Tapi kalau Pak Prabowo kalau bisa dirangkul aja semuanya, karena ngurus negara ini harus sama-sama. Kalau bisa dirangkul semuanya, mungkin speednya akan jauh lebih cepat. Begitu besarnya negara ini gitu. Ini bukan negara kayak kalau ada urusan debat setuju nggak setuju silakan. Tapi jangan kemudian dengan mudah menuduh orang sebagai penjilat. Iya kan? Jangan menuduh orang sebagai rendahan, ternak lah segala macam. Kalau kita ini ternak, kalau saya ini ternak, mereka apa? Hewan liar. Hewan liar. Maksudnya kita berbahasa-bahasa buruk nanti kan balik ke mereka. Makanya saya bilang sebenarnya banyak di antara teman-teman ini profil picture-nya religius, Islami, tapi ada ayat yang mereka tidak pernah amalkan. Bahwa ada larangan untuk memaki orang-orang lain dengan bahasa yang buruk. Karena kalau dimaki dengan bahasa yang buruk, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Atau bisa jadi justru yang keburukan itu malah nempel di kita. Apa kita mengingatkan itu? Ya dibilang, ya kalau misalnya dibilang penjilat, jangan-jangan dia penjilat yang belum kesampaian aja kan gitu. Penjilatnya kalah kan gitu aja. Yang dia dukung, ini kan soal dukung-mendukung. Dan mendukung yang menang tidak lebih buruk daripada pendukung yang kalah. Begitu juga pendukung yang kalah tidak lebih buruk daripada pendukung yang menang. Cuman kalau mereka merasa lebih paten, ya kita nggak terima dah. Betul. Kita dianggap jelek, mereka yang lebih paten, ya kita nggak terima. Buktinya kita menang kok gitu. Ini kayak kira-kira begitulah. Tapi dulu memang waktu Hitler muncul tuh suasananya ada keputusasaan, ada ada rasa terjatuh, terus ya menganggap orang lebih rendah juga, Bang. Iya, itu kan bibit-bibit fasis gitu. Menganggap orang lebih rendah itu kan bibit-bibit fasis. Makanya kita sadarkan dengan bahasa yang mereka mengerti. Inilah kontroversi besar Rismon Sianipar yang bikin geger publik. Pertama, ijazah S2 dan S3 dari Universitas Yamaguchi, Jepang diduga palsu. Pihak kampus menegaskan bahwa tidak pernah ada nama Rismon Hasiholan Sianipar di arsip mereka.
Ironisnya, ia justru sering menyerang ijazah orang lain. Padahal ijazahnya sendiri penuh tanda tanya. Rismond juga dilaporkan atas dugaan penghasutan publik. Dan siapa yang lupa blunder besarnya? Klaim ngawur soal Times New Roman belum ada saat Jokowi kuliah. Faktanya, font itu sudah dipakai sejak tahun 1930-an. Pakar forensik digital dan pihak UGM dengan tegas menyebut, analisis Rismond menyesatkan dan tidak ilmiah. Gak jelas dari isu ijazah palsu, manipulasi data, hingga propaganda politik. Kini publik melihat Rismond bukan pembela kebenaran, melainkan penyebar hoaks dan fitnah. Waduh, satu lagi Nama kawan Ruslan ini. Buton kembali mencuat ke publik. Bukan karena prestasi, tapi karena jejak kelam yang pernah menodai seragam loreng. Jejak Dialah kelam. mantan perwira TNI Angkatan Darat yang dipecat dengan tidak hormat. Bukan tanpa alasan, ia terjerat kasus pembunuhan seorang petani miskin di Maluku Utara bernama Lagode. Bayangkan, hanya karena mencuri singkong parut untuk bertahan hidup, Lagode ditangkap. Bukan mendapat keadilan, ia malah mengalami nasib tragis. Ia tewas, diduga karena dianiaya di pos Satgas TNI tempat Ruslan menjadi komandan. Fakta mencengangkan, Ruslan Buton bersama belasan anak buahnya didakwa bersalah. Ia dihukum penjara dan dipecat secara tidak hormat dari TNI AD. Gelar dan pangkatnya lenyap, tersisa aib besar dalam sejarah karirnya. Kini, sosok yang pernah terseret kasus kematian petani miskin itu kembali membuat gaduh dengan seruan kontroversialnya. Tapi publik masih mengingat jelas jejak kelam yang ditinggalkannya. Pertanyaannya, pantaskah orang dengan rekam jejak kelam seperti ini bicara soal moral bangsa? Betul. Kasus Lagode adalah pengingat pahit, bagaimana kekuasaan bisa melukai rakyat kecil, dan sejarah itu tidak akan pernah hilang dari ingatan bangsa ini. Ini saya hendak bicara soal Bambang Tri, karena dia adalah contoh pembenci Jokowi yang sudah tak berakal sehat. Tak berakal sehat gitu ya kan. Dan mungkin agak koslet-koslet juga orang ini teman-teman. Sebelum ini kita sudah melihat Roy Suryo, Rismond, Dr. Diva, dan sejumlah anggota gerombolan lainnya. Bambang Tri kini hadir dengan cara yang lebih mencengangkan. Bambang ini sudah pernah masuk penjara 2,5 tahun terkait kasus Jokowi. Setelah lepas dari penjara, dia kembali dinyatakan bersalah juga terkait kasus Jokowi sehingga harus masuk penjara lagi selama 4 tahun. Dia sekarang berada dalam status pembebasan bersyarat karena dia mengajukan pengajuan kembali PK ke Mahkamah Agung. PK adalah upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi dia dibebaskan tapi harus menjaga kata-kata dan tindakannya. Dalam hal ini logisnya sih dia itu kan harusnya berhati-hati. Jangan sampai MA memutuskan dia harus kembali ke penjara. Ini yang tidak terjadi pada Bambang. Dia malah muncul di berbagai podcast untuk mengulang tuduhannya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Pada 23 September yang lalu, Bambang tampil sebagai narasumber dalam podcast kanal Forum Keadilan TV di YouTube. Judul podcastnya sensasional. Bambang Tri, Jokowi, saya sudah bebas, kok tetap disakiti. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan ya, kalau kita simak ya, kalau kita lihat, orang-orang yang selama ini menyerang keluarga Pak Jokowi, menyebarkan tuduhan liar, melakukan dugaan fitnah terhadap Pak Jokowi, ya rata-rata sepertinya orang bermasalah gitu dengan hidupnya. Entah dia dipecat, entah dia haus jabatan, entah dia tidak dapat apa-apa selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Ya sepertinya mereka dikumpulkan dalam suatu wadah yang di situ mereka sangat bebas berpendapat, bebas bersuara, dan mungkin ada dalangnya juga di situ, ada bosnya juga di situ teman-teman. Jadi mereka ini dibagi-bagi tugasnya. Ada yang bagian ijazah Pak Jokowi, ijazah Gibran, ada yang bagian menyebarkan tuduhan-tuduhan liar seperti Ruslan Buton tadi. Tapi maaf Ruslan Buton, mengenai aksi demonstrasi atau kerusuhan di akhir Agustus kemarin, sepertinya Anda perlu menonton ulasan dari Tempo gitu ya kan. Kalau ada satu partai yang diduga menjadi dalang gitu di balik aksi demonstrasi di Agustus. Jadi jangan tuduh-tuduh geng Solo lagi gitu ya kan, jangan. Apalagi Anda berusaha menggiring-giring menebar racun di MBG gitu, jangan. Ini belum ada investigasi ataupun hasil investigasinya belum ada. Jangan terlampau cepat menuduh. Nanti Anda malu sendiri. Anda ini kan mantan perwira yang ya sudah semestinya bisa berpikir lebih taktis gitu, bisa menganalisa lebih jauh gitu.
Tapi sayangnya sepertinya pikiran Anda sesempit itu dalam melihat sebuah peristiwa dan juga kejadian ya. Dan ya itu, saya harap Anda nonton ulasan Tempo mengenai aksi demonstrasi kemarin dan kenapa orang-orang dari partai itu dipecat-pecatin sama Pak Prabowo, di reshuffle sama Pak Prabowo. Nah, mungkin Anda perlu nonton itu ya kan. Kalau soal geng Solo, kalau geng Solo yang menjadi dalang sudah barang pasti orang-orang geng Solo kemarin itu sudah dipecat-pecatin teman-teman. Tapi faktanya, Kodari naik pangkat, Erick Thohir jadi menteri lagi ya kan, digeser posisinya karena BUMN sudah tidak seksi lagi, sudah ada Danantara. Nah, makanya Erick Thohir dibutuhkan di Menteri Pemuda dan Olahraga dengan segudang pengalaman beliau mengurusi sepak bola dan beberapa cabur lain. Nah, ini kan luar biasa. Pak Prabowo menempatkan orang-orang yang sesuai pada posnya. Ya, tapi apa maksud dan tujuan Anda tadi, Ruslan Buton, memuji-muji Pak Prabowo? Apakah Anda butuh jabatan juga? Apakah Anda butuh sesuatu upeti? Apakah Anda nggak dapat upeti dari kelompok-kelompok Anda yang sekarang menyerang Pak Jokowi? Apakah Anda dapat upeti ketika Anda berhasil menggulingkan Mas Wapres Gibran? Nah, yang mana nih yang benar? Ini banyak sekali spekulasi-spekulasi yang muncul. Tapi bentar teman-teman, haus, kita ngopi dulu daripada ngurusin orang-orang kayak ini terus ya kan, capek juga rupanya. Nah, sepertinya gerombolan pembenci Jokowi ini butuh ngopi, butuh santai sejenak. Karena sepertinya isi kepala dan hatinya itu sudah dipenuhi dengan kebencian. Jadi sulit untuk berpikir jernih dalam menilai sesuatu ataupun peristiwa. Ini agak-agak aneh memang. Dan tadi ulasan dari Bung Hasan Nasbi sangat luar biasa. Mengenai geng Solo, mengenai pembenci, mengenai barisan sakit hati, orang-orang yang mau memutus hubungan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, mengenai orang-orang yang selalu teriak ternak. Rupanya mereka yang hewan liar ya kan. Kenapa hewan liar teman-teman? Karena saking liarnya calon mereka kemarin kalah ya kan. Calon dia kalah kemarin teman-teman. Nah, demi mendapatkan jabatan harus jadi hewan liar, hantam sana, hantam sini, kejar sana, kejar sini. Nah, itu yang mereka lakukan sekarang. Dan sekarang kita menjadi penonton. Kita yang menang kemarin, Prabowo Gibran menang sebagai relawan, sebagai pendukung. Ya kita tertawa aja mereka ini. Kita lihat gerak-geriknya seperti apa ya kan. Dan ya mungkin kalian semua sudah bisa membaca lah peta politik mereka seperti apa. Mau menggulingkan Mas Gibran, kemudian next stepnya apa? Nah itu, ini sudah terbaca lah. Nggak perlu kita omongkan lagi teman-teman. Memang niat busuk mereka ini hanyalah untuk politik dan jabatan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.